Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pemirsa Padu TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih dilimpahi banyak anugerah oleh Allah menikmati beragam ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan menjadi ibadah makbulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita bahas satu topik menarik terkait dengan ibadah puasa dengan kesehatan. Secara khusus adalah kesehatan jiwa kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat puasa tidak semata-mata aktivitas fisik, namun juga disyariatkan aktivitas-aktivitas spiritual, aktivitas-aktivitas jiwa dan mental yang juga dianjurkan dilaksanakan selama orang berpuasa. Misalnya kalau kita cermati statement dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membedakan puasa dalam beberapa tingkatan. Ada puasa tingkat orang-orang awam, yaitu puasa secara fisik. Namun beliau juga menyebut ada puasa yang lebih bagus, yaitu puasanya orang-orang khusus, tidak sekedar secara fisik tetapi juga secara mental. Nah, antara lain beliau katakan puasanya orang-orang khusus itu bukan hanya menahan dari makan minum saja, tapi juga mengendalikan berbagai macam anggota badan yang lain. Misalnya ghaddul basar, membatasi penglihatan dari hal-hal yang dimurka bahkan dilarang oleh Allah. Seringkali dari penglihatan inilah lalu memunculkan persepsi-persepsi, perasaan-perasaan yang akan berpengaruh pada kondisi jiwa dan mental seseorang. Kalau orang itu membatasi, menahan penglihatan terhadap hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah, maka akan berpengaruh pada kondisi mental dan kejiwaannya, dia menjadi lebih tenang. Yang kedua juga menjaga pembicaraan, hifdzul lisan. Sangat banyak hadis-hadis Rasulullah yang menganjurkan selama berpuasa hendaknya sungguh menghindari perkataan, ucapan-ucapan yang berkonotasi dimurka, apalagi nyata-nyata dilarang oleh Allah, misalnya berdusta, berbohong, menggibah dan sebagainya. Maka dengan tutur kata yang terjaga dengan baik, dia akan terhindar dari rasa-rasa bersalah. Misalnya ketika dia berbohong pasti ada rasa bersalah. Mungkin yang dibohongi tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia berkata tidak benar. Pasti ada pengaruh dalam jiwa dan mentalnya, sehingga menyebabkan cekaman-cekaman atau kita sebut dengan stres. Nah, ini juga akan berpengaruh pada kesehatan jiwanya. Kemudian yang ketiga, kafus sam'i, termasuk pendengaran. Itu juga dijaga dari hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Kafu baqiyatil jawarih, juga mengendalikan segala anggota badan, termasuk tangan, kaki, bahkan mulut yang dikonsumsi selalu dijaga dengan baik. Nah, dengan demikian maka hakikat puasa tidak semata menyehatkan secara fisik, tetapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah menyehatkan secara mental atau secara kejiwaan. Seorang tokoh kedokteran, Ibnu Sina, mengatakan bahwa memang ada hubungan yang sangat erat antara kondisi fisik dan kondisi kejiwaan atau mental seseorang. Beliau mengatakan berdasarkan pengalaman mediknya, orang yang sakit itu sebenarnya dapat sembuh hanya dengan semangat dan kekuatan, kemauan untuk sembuh. Maka cukup populer di kalangan dunia medik sekarang bahwa semangat untuk sembuh pasien itu jauh lebih penting tentu dibanding atau juga menyertai usaha-usaha pengobatan yang dilakukan, misalnya jenis-jenis obat, kepakaran seorang dokter, atau kecanggihan instrumentasi medik. Tentu itu semua membantu, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah semangat pasien untuk sembuh. Nah, ini menurut Imam Ibnu Sina. Dan sebaliknya, orang-orang yang sehat juga bisa menjadi sakit gara-gara dia terpengaruh oleh pikirannya bahwa dia sakit.
Jadi beliau katakan ada hubungan sangat kuat antara kondisi fisik dan kondisi kejiwaan seseorang. Maka puasa dengan segala aktivitas ibadahnya, di samping secara fisik kita banyak untuk menahan diri, tapi juga secara psikis atau secara mental banyak diarahkan untuk melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, sehingga mentalnya menjadi semakin sehat. Sebagai penutup, baginda Rasulullah pernah satu ketika membesuk seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi. Ketika Salman ini sakit, Rasul justru memberi motivasi untuk menumbuhkan semangat sembuhnya. Beliau katakan, "Wahai Salman, engkau dalam pembaringanmu ini mendapatkan 3 hadiah dari Allah. Yaitu yang pertama, engkau tetap mendapat pahala atas kebaikan-kebaikan yang ketika sehat kamu lakukan. Nah sekarang karena sedang sakit kamu tidak bisa melakukan itu. Tidak usah khawatir, pahala kebaikan itu tetap ada bagimu. Dan yang kedua, kamu akan mendapat ampunan dari Allah dengan sakit yang kamu alami. Tanpa istighfar, tanpa kamu sadari. Asal kamu tetap bersabar, maka sakitmu ini menjadi penghapus atas kesalahan-kesalahanmu. Dan yang ketiga yang lebih menarik adalah bahwa dengan sakitmu ini maka kamu diberi fasilitas doa yang mudah diijabah oleh Allah. Maka Nabi menyarankan, fad'ullaha mastata'ta. Banyak-banyaklah berdoa mumpung kamu sedang sakit. Doa orang sakit itu mudah diijabah oleh Allah. Nah mudah-mudahan dengan puasa yang kita laksanakan, dengan segala rangkaian amal ibadahnya tahun ini, kita semakin disehatkan oleh Allah, baik mental kita, terutama juga fisik kita. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan tahun ini semakin sehat jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Batu TV yang kami hormati, demikian uraian ringkas tentang puasa dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menyehatkan jiwa dan raga kita. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.